Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 61 Teknik Langit Kekaisaran. Setelah pintu batu tertutup, Chu Feng masih bisa merasakan aura di dalam terowongan. Setelah memastikan bahwa Su Mei dan yang lainnya telah pergi, dia pergi ke puncak tebing tanpa rasa khawatir. Sambil menyusuri tanaman merambat itu, Chu Feng mulai memanjat turun ke lautan kabut. Saat ia tiba di dekat kabut, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya. Namun, ia menemukan bahwa di dalam kabut itu, ada gas aneh yang mengganggu kekuatan rohnya, membuatnya tidak dapat menembusnya. Terutama setelah memasuki kabut, warna putih menghalangi penglihatannya. Bahkan dengan kekuatan Chu Feng, jangkauan penglihatannya tidak melebihi 10 meter. Namun untunglah, setelah menyusuri kabut sejauh puluhan meter, akhirnya ia sampai di dasar. Meski kabut masih ada, sensasi menginjak bebatuan itu membebaskan hatinya dari rasa cemas. Asteris wus 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 asteris. Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia. Seketika, sinar cahaya menyebar kemana-mana dan jangkauan penglihatannya meningkat beberapa kali lipat. Harus dikatakan bahwa cahaya benda itu sangat aneh. Seolah-olah dapat menembus kabut dan itu benar-benar benda aneh untuk berburu harta karun. Tampaknya bahaya ada di mana-mana di sini. Melihat indikasi kompas roh dunia, Chu Feng tahu arah mana yang harus ditujunya. Namun, pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ada bahaya tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Dengan kesalahan yang ceroboh, ia akan mati. Untungnya, dia memiliki kompas roh dunia di tangannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan beruntung jika memasuki tempat seperti ini. Mungkin bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, dia akan menghabiskan semuanya. Sambil memegang kompas roh dunia, dia berjalan di area yang penuh kabut. Chu Feng samar-samar bisa mendengar geraman binatang buas dari jauh. Selain itu, ada teriakan aneh lainnya. Bahkan ada teriakan kesakitan dari orang-orang dan panggilan mereka untuk meminta bantuan. Semakin dalam ia masuk, semakin keras suara-suara itu. Pada akhirnya, Chu Feng bahkan bisa melihat beberapa mayat yang baru saja dimakan. Dia bisa merasakan aura tekanan yang besar dan mendengar beberapa binatang buas mengaum di dekatnya. Mereka bahkan lebih kuat dari para ahli tingkat 9 alam roh, binatang buas peringkat 9. Menurut rumor, binatang ganas peringkat 9 sudah merupakan peringkat terkuat di antara binatang ganas. Yang bahkan lebih kuat dari binatang ganas adalah mereka yang memiliki sifat spiritual, binatang mengerikan. Meskipun monster mengerikan tidak membantai secara acak, kekuatan kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada monster ganas. Bahkan kecerdasan mereka tidak lebih lemah, atau bahkan lebih kuat dari manusia. Bagian yang penting adalah monster mengerikan sangat kuat. Mereka terlahir kuat, memiliki darah paling mulia dari spesies monster. Dikabarkan bahwa monster mengerikan yang baru saja lahir memiliki kekuatan dari alam asal. Monster-monster yang kuat bahkan dapat berbicara bahasa dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa monster tidak menyukai pegunungan yang dalam dan hutan liar, jadi mereka akan berubah menjadi bentuk manusia dan memasuki masyarakat manusia dan hidup bersama manusia. Mereka benar-benar sesuai dengan nama monstrous. Ada bahaya di mana-mana di tempat ini, dan memikirkan kekuatan orang bijak langit kekaisaran, Chu Feng tidak ragu bahwa orang bijak itu akan mengambil beberapa binatang mengerikan, melemparkan mereka dan mengurung mereka di dalam makam. Namun untungnya, setelah berjalan hati-hati selama 2 jam penuh, kabut di depannya perlahan memudar. Pada akhirnya, ia akhirnya bisa menghilangkan awan dan melihat matahari saat ia berjalan keluar dari kabut. Akhirnya aku keluar. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Tanah berkabut sebelumnya seperti neraka. Orang-orang di dalamnya akan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Sial, seberapa besar makam orang bijak langit kekaisaran ini? Mengangkat kepalanya dan melihat, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Di depan matanya bukanlah harta karun yang diharapkan. Itu adalah terowongan dalam lainnya. Namun, terowongan itu sangat lebar dan sangat terang. Ada suasana yang tak terbatas, dan saat menyusuri terowongan ke depan, gelombang bau darah lainnya melompat ke hidung Chu Feng. Bau itu sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga kekuatan roh Chu Feng tidak mendeteksinya namun baunya masih melayang. Chu Feng memegang kompas roh dunia, dan karena ia menemukan bahwa tidak ada bahaya yang diprediksi, ia terus maju tanpa khawatir. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat bau darahnya. Pada akhirnya, bau itu mampu membuat orang tersedak. Ketika Chu Feng memasuki aula, dia tercengang oleh pemandangan di depannya. Ada beberapa terowongan di aula, dan jumlah terowongannya sama dengan jumlah terowongan di pintu masuk. Yang berarti, tidak peduli terowongan mana yang kau lalui di awal, selama kau bisa melewati lautan kabut, pada akhirnya, tujuanmu akan tetap di sini. Namun, selain terowongan, ada tangga di tengah aula. Tangga itu terus naik dan ujungnya tidak terlihat.
Jelas, itu adalah jalan untuk terus maju. Namun, yang terpenting saat itu adalah aula itu. Aula itu dipenuhi mayat-mayat dari berbagai kekuatan. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat. Beberapa bahkan adalah ahli dari alam origin. Mayat terbanyak adalah milik orang-orang dari Sekolah Seribu Angin dan jelas bahwa mereka menghabiskan banyak uang untuk makam ini. Namun yang paling aneh adalah, di antara begitu banyak mayat, tidak ada seorang pun dari Sekolah Naga Biru. Penampilan mayat-mayat itu sangat menyedihkan dan sepertinya mereka tidak mati karena pertempuran sederhana. Meskipun pemandangan di depannya cukup mencurigakan, Chu Feng tidak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia memiliki kompas roh dunia di tangannya dan selama kompas menunjukkan bahwa itu aman, kemungkinan besar tidak akan ada bahaya. Jadi, Chu Feng melangkah melewati lautan mayat dan mulai memanjat tangga yang tinggi. Namun, sebelum mencapai puncak, Chu Feng mendengar dua suara. Dia samar-samar mendengar bahwa itu adalah dua orang tua, dan isi pembicaraan mereka berdua membuat Chu Feng merasa senang. Di ujung tangga tinggi itu, ada sebuah ruangan aneh. Alasan mengapa dia mengatakan ruangan itu aneh adalah karena struktur ruangan itu sangat istimewa. Gas samar yang terlihat oleh mata telanjang mengambang di sekitarnya. Di tengah ruangan, dua orang berdiri. Salah satu lelaki tua itu berambut putih tetapi berwajah ceria seperti anak kecil. Di tubuhnya, tekanan yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia adalah seorang ahli dari alam mendalam. Orang lainnya mengenakan jubah panjang berwarna putih. Di jubahnya, terdapat simbol-simbol yang padat dan jubah itu menutupi wajahnya. Hanya dua mata tajam seperti elang yang terlihat. Dia adalah spiritualis dunia dari Sekolah Naga Biru, Penatua Zuge. Namun, saat itu, mereka berdua berdiri dan tidak bergerak. Tangan mereka terangkat ke atas dan wajah mereka terlihat sangat menyedihkan. Sebab, di atas mereka, atap ruangan sedang runtuh. Atapnya terbuat dari emas, tetapi mengeluarkan udara dingin. Atapnya juga sangat berat dan jika mereka berdua tidak menopangnya, mereka pasti akan hancur menjadi bubur daging. Kau benar-benar layak menjadi kepala sekte Sekolah Seribu Angin. Jika kau tidak ada di sini, aku khawatir aku benar-benar tidak akan mampu menahan baja dingin ini. Penatua Zuge tersenyum dan berkata, "Bajingan, siapa kau? Kau benar-benar jahat, menggunakan nyawa para tetua Sekolah Seribu Angin untuk menghancurkan formasi." Kepala Sekolah Seribu Angin dipenuhi amarah. Memikirkan kejadian tadi, ia menjadi sangat marah. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kau dan aku harus bekerja sama dan menemukan cara untuk menghancurkan baja dingin ini atau tempat ini akan menjadi kuburan kita. Suge tersenyum dan berkata, "Kau ingin aku bekerja sama denganmu? Jangan pernah berpikir tentang itu." Kepala sekolah Tousan Win mendengus dingin. Dia tidak percaya pada orang yang tercela dan misterius di depan matanya. "Menurutku alasanmu datang ke sini adalah untuk harta karun itu. Tidak perlu kehilangan nyawa kita berdua karena perselisihan sebelumnya, kan? Saat ini, teknik langit kekaisaran ada di depan mata kita. Tidakkah kau ingin mendapatkannya?" Saat Suge berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Ada sebuah tatakan giok yang sangat indah di sana, dan di atas tatakan giok itu, ada sebuah benda seperti kristal yang melayang di udara. Meskipun tembus pandang, benda itu memancarkan cahaya redup. Kata-kata yang terukir di atasnya sudah menyatakan benda itu. Itu adalah teknik dari orang bijak langit kekaisaran, teknik langit kekaisaran.